Wong ngaji iku nggowo telu, ngrungokno ngangen nglakoni. Kan di sana Mbak Parjo di Wentira ini judulnya, ya. Mbak Parjo disegani, dihormati, bahkan dikasih posisi sebagai tabib khusus kerajaan Wentira. Nah, di sana sempat ada Paduka Ratunya menanyakan siapa guru Mbak Parjo. Nah, Mbak Parjo sampaikan dan bagus. Nah, cuman beliau itu meminta izin kapan waktunya, insya Allah kedepannya ya diizinkan supaya beliau itu bisa berjumpa dengan Den Bagus. Beliau mau datang, maksudnya begitu, Den Bagus. Iya. Terkait dengan ya tadi pesan itu, apakah Mbak Parjo tahu nama beliaunya? Tahu. Siapa Mbak Parjo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat GIF dimanapun berada dalam kondisi baik-baik saja, rezeki yang banyak, kesehatan yang senantiasa ada di kandung badan, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang berbahagia, pada kesempatan kali ini lagi-lagi sahabat kami kepingin menyapa panjenengan semua tentunya dengan video-video terbaru dari kami tentunya. Pada kesempatan kali ini kami akan minimalisasi sehubungan dengan masa sekarang itu kan bulan Ramadan sahabat ya. Kita sudah lama tidak ngobrol dengan beliau Mbah Parjo. Kita akan mencoba bertanya dan kita ajak ngobrol yang bersangkutan, bagaimana kabar dianya di sana beserta yang lainnya tentunya. Jangan kemana-mana sahabat ya, tonton terus video ini sampai selesai. Semoga saja kita semua tidak bosan ya, nunggu dan mantengi video-video terbaru dari kami. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini beliau Mbah Parjo berkenan hadir tentunya. Oke, langsung saja kita mulai mediumisasi. Salam. Iyalah, assalamualaikum Den Bagus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah petuk meneh Den Bagus. Iki Mbak Parjo ditonton iki. Insyaallah. Nah, nek ditonton seneng Mbak Parjo, sapa ngerti penonton iki apa do kangen kambi Mbak Parjo kan kaya ngono. Iya. Tapi gini Mbak Parjo, jangan lupa bahasa. Oh iya, pakai bahasa Indonesia. Aduh, bahasa yang memang kita cintai bersama, banyak dimengerti. Lagi pula penonton Den Bagus itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Iya. Dalam negeri juga ada yang di luar negeri. Iya, aduh. Lupa tadi, mohon maaf penonton Mbak Parjo ya. Namanya baru buka puasa, jadi masih iya. Sehat kabarnya kan Mbak Parjo? Alhamdulillah, Dan Bagus sehat. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat semua. Ya, alhamdulillah kami pun begitu juga dalam kondisi sehat walafiat atas berkah dari Allah. Amin. Bolokolo juga sehat. Ya. Wis seneng bolokolo. Nah, kayaknya pun udah mulai ada hasilnya itu istrinya. Ya. Ya alhamdulillah. Artinya upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait termasuk Mbak Parjo juga membuahkan hasil. Nggih, amin. Tapi ya semuanya itu kan karena Den Bagus ya. Kalau Mbak Parjo apalah kemampuan Mbak Parjo? Iya, lebih tepatnya Mbak Parjo semua itu karena Allah tentunya. Iya. Kita semua hanya mungkin ya wasilah lah ataupun ya terlibat guna untuk syariat begitu. Oh begitu ya. Iya, semua itu minallah, hanya Allah yang bisa atas segalanya. Iya, gimana kabar istri tercinta? Yo, sekarang kan beda dari kampung, Den Bagus. Iya. Udah
Mbak Parjo kasih kesibukan lah. Kan udah bikin grup qosidah. Tapi kata si Akmal harus bikin qosidah. Malah nggak datang ini Akmal. Ya, masih sama ada. si Anto. Ada tugas ya, Iya, bagus. ada tugas. Jadi penonton mohon izin ini malam ini Mbak Parjo khusus sama Den Bagus karena anggota Den Bagus lagi pada melaksanakan tugas. Ya, ada tugas. Nanti pun menyusul lah itu. Jadi begini, Bidadari Kampung sekarang udah jadi ketua kasidah lah di sana Den Bagus. Itu. Iya. Istri Bolokolo Kelantiran juga gabung. Ya gabung lah. Jadi anggota. Jadi anggota lah, ketuanya kan satu saja. Gitu. Gak mungkin ketuanya dua ya. Iya. Itu. Terus yang bencong itu di sana si Parno ya, ikut juga sekarang. Ikut juga. Ikut anggota kasidah. Iya. Alhamdulillah lah. Ya, pokoknya kampung Bapak sudah tertata, alhamdulillah. Yang awalnya tertinggal, ya sekarang udah tertata. Pemikirannya udah dewasa, pembangunannya alhamdulillah dan bagus. Mulai terus. Ya karena Bapak Parjo kan rezekinya alhamdulillah lancar. Jadi ya sebagian ya untuk pembangunan desa lah. Iya. Jadi terkait Bidadari Kampung. Dalam gitu. Hari itu kan kayaknya agak nyidam. Gila. Tapi belum lahir loh Den Bagus. Iya, baru berapa hari, berapa bulan. Iya, kan? belum lahir ya. Tapi dengan adanya kegiatan mimpin grup tersebut dalam gitu. Tidak terganggu begitulah ya. Ya enggak lah, malah begini ya mudah-mudahan ya. Bayi yang di dalamnya ikut belajar, maksudnya begitu Den Bagus. Alhamdulillah ya. Daripada dia lagi mengandung terus dia melakukan sesuatu yang nggak baik nanti ditiru takutnya sama jabang bayi kan begitu. Iyalah. Mbah Parjo sudah lama kita kan nggak jumpa Mbah Parjo. Iya. Banyak ya mungkin sahabat-sahabat saudara-saudara kita di luaran sana sesama muslim tentunya dari bangsa manusia yang kangen sama Mbah Parjo. Iya, jadi penonton mohon maaf karena Mbah Parjo di sana sibuk. Ya, sibuk ngurusi pembangunan, pengobatan juga banyak lah. Jadi belum sempat Mbah Parjo. Alhamdulillah malam ini ya bisa hadir, diizinkan alhamdulillah gitu. Itu kayak gitu. Padahal ya Mbah Parjo udah sangat kangen lah gitu sama penonton. Biasanya seminggu ya bisa 2 kali, sekali paling sedikit. Ini ya lama gitu karena sibuk Mbah Parjo. Pas kebetulan ini Mbah Parjo datang, saudara-saudara Mbah Parjo lagi ada tugas, jadi mohon maaf nggak apa-apa lah. Itu yang penting kan ada Mbah Parjo, ada Den Bagus, mudah-mudahan bisa menghibur ini Den Bagus. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Kabar-kabar pasien gimana Mbah Parjo? Pasien alhamdulillah Gus terus berjalan lah ya. Makanya begini ini untuk awalnya kan waktu itu dari Wentira 1. Nah sekarang kan Mbah Parjo udah jadi orang dalam Wentira. Gitu ya? Iya. Makanya penonton lama Mbah Parjo nggak datang karena ya mohon maaf. Gitu. Mbah Parjo di sana udah ada kesibukan apalagi sama kerajaan kayak gitu. Jadi ya nggak semudah itulah. Itu masalah waktunya sekarang agak lumayan sibuk penonton. Iya. Jadi Mbah Parjo udah terlibat dalam urusan dalam kerajaan Wentira begitu ya. Ya nggak apa-apa, jalani aja kehidupan, sifatnya seperti air mengalir. Semua kan bagian daripada takdir yang kuasa. Sebagai tabib di sana, Mbah Parjo jadi tabib istana. Ya alhamdulillah, lantaran petunjuk yang diberikan oleh Den Bagus penonton, alhamdulillah ya manfaat. Lebih bermanfaat lagi sampai ke jauh lah, Wentira jauh dari tempat Mbah Parjo sana. Gitu. Dan di sana ya bukan berarti Mbah Parjo di sana sembarangan, enggak, memang ya dihargai lah, ditempatkan dalam posisi yang lumayan sesuai dengan kemampuan Mbah Parjo ya untuk jadi tabib di sana. Udah nggak jadi dukun lagi, jadi tabib. Gitu Bagus. Bahasa kerajaan, bahasa populer itu kan berbeda. Nggih, bahasanya tabib. Ya seneng Mbah Parjo alhamdulillah. Iya. Si simbah itu gimana? Mbah Gudel, terus Parji. Kan begini, alhamdulillah Mbah Gudel kan nggak pernah puasa Dan Bagus. Iya. Tapi alhamdulillah bulan ini puasa. Ramadan tahun ini begitu ya? Iya, biasanya kan nggak pernah karena mungkin selama ini belum jumpa ya kan. Sekarang kan udah jumpa juga, kan pernah jumpa sama Dan Bagus. Iya. Gitu. Jadi yang budek-budek pun sama siapa sih si Parji budek itu? Ya alhamdulillah puasa walaupun budek gitu. Itu. Si Gondo ya puasa.
Tuh, Intinya kalau bisa puasa di bulan Ramadan selagi tidak ada halangan yang dibenarkan oleh hukum syara untuk tinggal puasa, jangan ditinggalkan. Lawang bolo-kolo aja yang kuat makannya puasa, dan bagus. Ya. Enggih, puasa. Gitu. Ya bila dari kampung walaupun mengandung ya tetap puasa karena supaya diikuti nanti sama jabang bayinya, dan bagus. Itu kayak gitu. Alhamdulillah keluarga besar Mbak Parjo, baik keluarga Mbak Parjo, tetangga, murid, dan pasien-pasien Mbak Parjo, alhamdulillah setelah lama nggak ada informasi ini penonton, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah banyak kemajuan. Itu masalah akidahnya, udah pada mau ibadah sekarang kayak gitu, yang awalnya nggak mau puasa sekarang nih bagus. Puasa, alhamdulillah lah. Intinya teruslah tebarkan kebaikan, tebarkan kedamaian dengan akhlak yang pas itu. Insya Allah dan bagus, insya Allah. Supaya Islam ini tidak kehilangan jati diri, yakni apa? Mengedepankan, memperbaiki akhlak makhluk. Masalahnya kan di tempatnya Mbak Parjo selama ini memang ya namanya daerah tertinggal, dan bagus. Jadi ya pemikirannya punya masih ortodok, tapi ya sekarang tidak gitu. Karena apa? Ya ada tuntunan dari Mbak Parjo. Mbak Parjo punya awalnya ortodok tapi sekarang tidak, karena apa? Ada di bimbingan dari Den Bagus. Pelan-pelan lah saling berbagi kebaikan, difahami, lantas coba untuk disampaikan atau didakwah. Metodologi dakwah ini sangat banyak, bukan hanya serta-merta hanya di forum. Ya. Walaupun Mbak Parjo bukan kiai, dakwah namanya itu ya, Dan bagus. Yang terpenting menyampaikan dan mengajak dalam kebaikan. Dakwah guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah tujuannya Mbak Parjo kan biar manfaat. Namanya Mbak Parjo udah tua dan bagus. Gitu. Intinya dakwah itu tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi kiai dan lain sebagainya. Semua lili itu bisa berdakwah sesuai kapasitas masing-masing. Ya kalau kayak gitu nanti di Wentira ya mau nggak mau Mbak Parjo pelan-pelan dakwah juga lah ya. Boleh, nggak apa-apa. Itu gila Dan Bagus. Wong Dan Bagus sudah izin penonton nanti selain jadi tabib di Kerajaan Wentira, Mbak Parjo mau dakwah. Itu siapa tahu di sana juga butuh pengalaman masalah agama. Kan Dan Bagus. Iya. Dalam Islam kan ada penjelasan Mbak Parjo yang intinya kalau nggak salah bunyinya itu balighu ani walau ayatan. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya sedikit, sampaikanlah kebaikan, kebenaran terkait agama Islam. Maknanya begitu. Kalau kita memang di posisi yang memang ilmu kita banyak, terkadang mungkin sistem dakwahnya mungkin bisa berbeda. Di forum, di majelis-majelis. Tapi macam Mbak Parjo ataupun pihak-pihak lain yang memang posisinya di posisi yang berbeda, tidak menghalangi guna untuk dakwah. Yang penting niat sama tujuannya kayak gitu aja ya, Dan Bagus. Niat dan tujuannya, dan semoga dapat keridhaan dari yang kuasa. Amin mugi-mugi mawon. Ya alhamdulillah. Kuncinya itu. Karena hidup ini kan kalau bisa kembali kepada obrolan dulu pertama Mbak Parjo. Kalau bisa itu menjadi manfaat guna untuk sesamanya. Iya. Dan bukan cuma pembicaraannya, memang kenyataannya sekarang udah lebih bermanfaat, alhamdulillah, Dan Bagus. Perilaku, perbuatan, dan segala sesuatu. Itu intisari daripada keberhasilan sedikit banyaknya dalam rangka mengamalkan dan mengaplikasikan apa itu perintah agama. Walaupun kita semua masih jauh dari kata kesempurnaan. Begitu ya, Dan Bagus. Karena yang sempurna itu hanya Allah dan Rasulnya. Kita ini siapalah? Oh berarti kalau kayak gitu ya Mbak Parjo nggak perlu sempurna lah, yang penting bisa dakwah ngoten mawon nggih. Begitu. Biarlah Allah nanti yang menilai. Berusaha untuk lebih baik menambah dan menambah. Nah itu aja. Nggak usah punya target sempurna, karena tak mungkin bisa sempurna. Nggak mungkin ya tanpa terkecuali saya. Iya betul ini. Saya bukan siapa-siapa. Tapi walaupun seperti itu, saya akan tetap berusaha semampu saya atas keridhaan Allah, semoga dibimbing tetap dalam kebaikan kebenaran. Saya tidak pernah kepingin sempurna. Apalagi saya golongan manusia, sudah dinas al insan mahalul khoto' wan nisyan. Maka sesungguhnya manusia tempatnya salah dan lupa.
apalagi Mbak Parjo dari golongan jin, lebih jauh lagi ya dan bagus. Tapi walaupun jauh ya bukan berarti nggak boleh berbuat baik kan dan bagus. Jangan berkecil hati ya. Pokoknya tetap dalam kebaikan dan terus berbagi kebaikan. Ya walaupun jauh ya sedikit kesempatan kemampuan ya kita laksanakan untuk berbuat baik ya dan bagus. Seperti itu. Dengan tujuan menggapai ridhonya Allah. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi di samping berpuasa yang sifatnya itu wajib, kan ada perintah-perintah yang bersifat sunnah. Contoh qiyamul lail. Qiyamul lail itu yakni menghidupkan malam dengan kebaikan, baik itu zikir ataupun munajat dan mujahadah. Wah kalau kayak gitu ya nanti Mbak Parjo diajak itu sambil nunggu sahur penonton. Daripada ngomong ngalor ngidul gitu. Diajak zikir ya. Iya, bersama seperti itu. Mudah-mudahan dalam rangka kebaikan tambahan, karena itu sifatnya sunnah. Namun walaupun sunnah jangan dianggap remeh dan sepele. Tetap ada pahalanya dan bagus. Insya Allah. Amin. Karena kita sebagai umat Islam di samping dituntut guna untuk menjunjung tinggi dan menunaikan hal yang wajib perintahnya dari Allah, jangan juga meremehkan, mengabaikan yang sunnah. Kenapa? Karena belum tentu amaliyah yang wajib kita itu sempurna, belum tentu. Maka perlulah amaliyah sunnah guna untuk melengkapi dan menyempurnakan. Begitu ya dan bagus ya. Sekecil apapun amalia sunnah jangan kita remehkan. Walaupun hanya sebatas mungkin menyingkirkan ranting yang ada di jalan, menyingkirkan duri yang ada di perjalanan. Perumpamaannya seperti itu. Begitu ya dan bagus. Mudah-mudahan semua itu tetap ada nilai. Sebenarnya seperti itulah yang Mbak Parjo. Pelan-pelan terus ditambahkan. Nantinya kalau semakin sering jumpa bareng saya, mudah-mudahan saling mengisi dan melengkapi. Ya amin. Memang itu yang Mbak Parjo harapkan dan bagus. Karena apa? Pengetahuan yang didapat oleh Mbak Parjo dari dan bagus nanti bisa Mbak Parjo sampaikan. Kan jadi sebuah kebaikan dan bagus. Seperti itu. Iya. Karena makhluk terkhusus kita bangsa manusia, kami ataupun Mbak Parjo juga selaku dari bangsa jin. Manusia itu ada pepatah, manusia wafat atau mati meninggalkan nama. Maka dari itu kita harus mencoba guna untuk memperbaiki perilaku kita sehingga nanti masa waktunya kembali kepada Allah, nama kita itu dikenang, perbuatan kita itu dikenang tetap dalam kebaikan. Jadi saat kita nantinya sudah tidak ada, banyak di sekitaran kita yang merasa kehilangan. Jangan sampai saat kita sudah nggak ada, masyarakat di sekitaran kita itu malah merasa senang karena sekian lama mungkin kita bikin mengganggu ya dan bagus, bikin enak mungkin lah sama masyarakat. Itu salah satu kunci yang sederhana. Jadi biar ada kenangan ya dan bagus. Namanya kita ini di dunia ini merantau ya dan bagus. Merantau. Jadi biar adalah pertinggalnya nanti kenangan yang baik-baik ya kan dan bagus. Tapi memang kenyataannya kan Mbak Parjo udah mulai kayak berbuat baik dan bagus. Dan alhamdulillah mereka pun bisa menerima dengan baik. Bahkan mereka itu rame-rame ikut ya melaksanakan kebaikan dan bagus. Merupakan mudah-mudahan itu sebuah bukti bahwasanya adanya ridho Allah atas apa yang diperbuat. Amin. Karena kunci dasarnya dalam hidup ini memang ya keridhoannya. Keridhaan Allah itu atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita perbuat, supaya kita tidak kena marah. Marah siapa? Dari Allah itu sendiri. Apakah Allah itu bisa marah? Bisa. Begitu ya dan bagus. Bisa marah. Nanti bukti kemarahan Allah itu bisa beraneka ragam bentuknya. Tapi Allah pun punya sifat kasih dan penyayang. Sifat pengasih dan penyayang pun Allah memiliki. Maka dari itu saat kita pernah mungkin dulunya kayaknya kurang bisa berguna dalam kehidupan di sekitaran kita, selagi masih dikasih kesempatan oleh Allah, artinya dikasih hidup dong. Berubahlah, rubah lembaran yang lebih baik. Maka atas kesungguh-sungguhan kita berubah, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita di masa lalu.
Amin, amin. Seperti itu. Mugi-mugi mawon kados niku lah Den Bagus. Amin. Masalahnya kan Mbak Parjo tulus ingin berubah. Insya Allah. Nggih. Bukan cuma Mbak Parjo, yang lain pun ya udah pada berubah. Iya, Alhamdulillah. Walaupun mereka ibadahnya itu ya sekedar semampunya, tapi kan ketulusannya jelas Den Bagus. Karena kita, baik saya dari bangsa manusia ataupun Mbak Parjo dari bangsa jin, ini kan termasuk kategori umat zaman akhir. Nggih. Iya, umat zaman akhir. Bumi ini sudah tua, alam semesta ini sudah tua. Kita ini zaman akhir. Walaupun mungkin dari kalangan bangsa jin ada yang umurnya itu panjang, ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Namun bila mana yang masih bertahan sampai sekarang, kategorinya umat zaman akhir. Oh gitu ya Den Bagus. Umat zaman akhir. Jadi walaupun begitu ya kita udah nikmati saja, syukuri saja, kita torehkan hari demi hari dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Begitu. Nggih, insyaallah lah nggih. Penonton mohon maaf malam ini Mbak Parjo nggak melawak karena ini nggih untuk menyambut bulan suci Ramadan gitu. Jadi Mbak Parjo malam ini ya resmi ya khusus sama Den Bagus ya mau ngaji ini. Nambah kaweruh lah. Nggih, jadi kalau lawakan lain kesempatan nanti pas ada saudara-saudara Mbak Parjo di sini. Malam ini memang khusus ya ngaji dulu biar lebih paham agama Mbak Parjo. Iya, lagi pula ini TV kecilnya beda ini Mbak Parjo. Loh, bukan Kelana Masa Den Bagus. Ini bukan. Ini TV satu lagi milik saya juga. Loh, banyak TV-nya. Punya 2 TV kecil. Loh, apa ini nanti yang nonton ini tahu Mbak Parjo ini? Tahu, insya Allah tahu. Oh, iya. Ini bukan TV Kelana Masa, tapi TV gift. Oh, gift. Iya. Oh, ada Kelana Masa, ada gift. Iya. Walah, semakin semangat Mbak Parjo. Iya. Nanti kedepannya insya Allah penonton sesibuk apapun Mbak Parjo, ya karena Mbak Parjo ini ada keterlibatannya di Ventira sana, nanti disempat-sempatkan untuk sering-sering menyapa penonton di sini, ya kan Den Bagus? Iya. Gitu. Biar apa? Gitu. Biar terhibur penonton. Tapi mohon izin malam ini ya memang Mbak Parjo mau cerita resmi dulu lah, mau ngaji dulu sama Den Bagus. Iya. Jadi kan begini, Den Bagus. Kata Den Bagus tadi itu ada sunnahnya yang bagus untuk bulan suci Ramadan. Iya. Selain zikir apalagi Den Bagus? Selain zikir tentunya contoh kalau bisa baca Al-Quran, mengaji, baca Al-Quran. Mengaji nih? Iya, bila mana mampu. Nggih. Bila mana belum bisa, perbanyak sodako. Sodako nggih? Iya. Oh. Di bulan Ramadan ini bila mana kita bersodako itu kebaikannya berlipat ganda daripada di luar bulan Ramadan. Oh begitu ya Den Iya. Bagus. Iya. Bersodakoh diperbanyak begitu. Semampu masing-masing. Walaupun sama-sama sodakohnya tapi karena beda bulannya beda ya. Berbeda. Ada keistimewaan dan keutamaan atas bulan ini yakni bulan Ramadan. Nggih. Kalau kayak gitu ya udahlah. Itu mau banyak-banyak sodako Mbak Parjo, yang lain juga nanti Mbak Parjo suruh untuk sodako. Iya. Gitu. Nggih. Terus zikir, ngaji ngaji. Mengaji. Sesuai kapasitas masing-masing kemampuannya. Kalau Mbak Parjo nggak pandai ngaji. Iya, belum pandai mengaji. Tapi kalau bidadari kamu sebenarnya pandai. Begitu. Baca Quran malah. Ya, disarankan nanti. Oh ya nanti. Iya. Oh boleh gitu ya, Boleh. perempuan. Apa namanya itu? Ngaji-ngaji itu Ya, apa namanya? boleh. Tadarus. Tadarus ya biar nanti Boleh. disampaikan lah. Perempuan boleh, kategori ya remaja-remaja pun boleh. Oh ya Yang anak-anak sudah Mbak Parjo bisa. pinter ngaji. Iya, itu boleh. Bagus. Mbak Parjo yang kurang pandai, kalau anak-anak istri pandai. Iya. Mudah-mudahan pelan-pelan nanti lama-lama bisa menguasai dan bisa memahami. Nggih, amin mugi-mugi mawon. Iya, bacaan Al-Quran ini berbeda memang Bapak Parjo. Nggih. Terkhusus apa bedanya? Berbeda dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran nggih. Al-Quran ini kan ada di alam kami bangsa manusia. Oh, Tapi yang kami ikuti Al-Quran. adem kita mendengarkannya ya Den Bagus. Iya. Memang adem gitu. Kalau dulu kalau istri Mbak Parjo itu ngaji malam Jumat yo dingin perasaan Mbak Parjo Iya. memang. Ini kan ada suara mengaji itu di masjid. Iya. Iya. Ya, Kalau saya adem. ngajinya nanti. Nggih Den Bagus. Iya. Ya kalau kayak gitu kalau Den Bagus nanti sekarang Mbak Parjo yang ngaji sama Den Bagus. Iya, kalau saya nanti mengajinya, tadarusnya ya walaupun hanya sebentar. Nanya-nanya kayak gini kan termasuk ngaji kan Den Insya Bagus. Allah. Nah, Iya. itu.
termasuk bagian daripada mengkaji sebuah pengetahuan guna untuk menambah wawasan pengetahuan. Artinya dalam rangka belajar. Belajar itu ya mengaji. Mengaji ini namanya. Iya. Ya biar penonton yang udah paham biar lebih paham, jangan lupa ya kan, dan bagus. Kalau dulu salah satu guru saya memberikan sebuah sedikit pesan ringan. Ngaji itu harus membawa 3 ain. Bapak Arjo tidak bawa ini, dan bagus. 3 ain yang dimaksud tersebut adalah sebuah filosofi atau simbolis. Apa itu? Apa itu dan bagus ya. Penasaran Bapak Arjo. Pertama itu apa? Ain pertama itu ngrungokno. Iya, mendengarkan, menyimak baik-baik. Iya, itu pun ngaji. Iya, mendengarkan kebaikan yang dibahas, yang disampaikan. Pertama didengarkan, ngrungokno. Kedua baru ngangen-ngangen. Udah aku ingat-ingat itu dari tadi. Bapak Arjo ingat-ingat itu, dan bagus. Udah 2 ainnya kan? Ada 2. Yang satu lagi ini penasaran. Yakni ain yang ketiga adalah lakoni. Oh ya, pulang dari sini, dan bagus. Dilakukan. Pulang dari sini penonton dikerjakan. Ya mudah-mudahan nanti penonton pun habis nonton ini pun yang ngerjakan juga. Jadi sama-sama berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Kata Den Bagus itu pahalanya itu dilipat gandakan. Amin. Ya kan, Den Bagus. Gitu. Jadi itu hanya sebuah dulu ya pesan ringan dari guru-guru kami, salah satunya ngaji itu harus mempersiapkan dan membawa 3 ain. Didengarkan, diangen-angen atau diingat terus dikerjakan. Berarti udah dibawa sama Bapak Arjo. Ingat kok Bapak Arjo, didengarkan, makanya udah ingat ya, tinggal dilaksanakan nanti lah. Dan bagus pulang dari sini pelan-pelan. Memang dulu tidaklah serta-merta guru-guru kami itu saat mengajarkan itu harus terkesan formal sepenuhnya, tidak. Kadang-kadang dengan ya obrolan-obrolan ringan saat mungkin lagi ya bercengkrama. Dulu kadang pun menyampaikan sebuah pembelajaran. Ya contohnya seperti tadi. Wong ngaji iku nggowo telu. Apa iku? Ngrungokno ngangen ngelakoni ngono. Koyo nyanyi, dan bagus. Itu bukan nyanyi tapi mungkin solo, katakanlah syair. Syair. Iya. Nanti Bapak Arjo nyampaikannya kayak gitu boleh? Ya boleh kalau bisa. Ya bisa lah, maksudnya kan mau nicin penonton, karena Bapak Arjo kan biasanya melawak. Kan kayak gitu. Jadi biar mereka pun jangan kaku kali maksudnya gitu loh. Terasa terhibur tapi terdidik. Biar masuk ke pikiran mereka gitu, dan bagus. Gitu. Oh iya. Ada cara baru ini. Cuma kalau kita ngomongkan belajar itu harus bawa 3 ain, kan koyo kepiye ngono lho. Ngantuk, dan bagus. Iya, juga mungkin takut. Iya. Gitu. Kalau kayak gitu nanti bolo-kolo ya nggak pernah senyum aja senyum ini kalau kayak gitu. Jadi itulah metodologi, karena para pendahulu-pendahulu kita. Bagus, contoh yang cukup masyhur itu kan beliau para aulia-aulia, para sunan, para wali. Para wali, itu mendidiknya tidak serta-merta seperti ya katakanlah seperti di bangku sekolah, dengan pendekatan yang memang bisa diterima dan mudah dimengerti, dan masyarakat itu merasa terhibur. Maka mudah diterima Islam ini. Gitu. Cocok nanti Bapak Arjo kayak gitulah. Nggak perlu keras, capek loh, dan bagus. Sambil syair namanya ya. Katakanlah syair. Bersenandung lah ya, dan bagus. Cocok, lebih adem itu nanti. Itulah budaya kita, adat ketimuran. Adat ketimuran seperti itu, terkhusus kita budaya Nusantara. Jadi begini, dan bagus. Ini ada pengunak-unak yang mau Bapak Arjo tanya. Iya, apa hal itu? Bapak Arjo kan banyak rezeki. Nanti kalau mau lebaran zakat fitrahnya kan cuma berapa ukurannya kan kayak gitu. Iya. Jadi kalau Bapak Arjo itu tambah yang banyak boleh apa enggak? Boleh. Gitu. Karena nanti kalau ngasihnya cuma segitu, kadang-kadang kan ya namanya lebaran, siapa tahu mereka itu pingin yang seneng-seneng kayak gitu, dan bagus. Bapak Arjo ada tabungannya. Boleh itu Bapak Arjo. Boleh nggih? Boleh. Jadi walaupun dalam Islam itu ada aturan zakat, contoh beberapa hal seperti harta yang memang bergerak, harta dagangan contohnya, itu kan ada pasal hukumnya 2,5%. Nanti dia harta hasil bumi ada perbedaannya.
nanti beserta harta-harta yang lain itu pun ada perbedaan cara pengkajian hukumnya. Kalau Mbak Parjo ini hasil pemberian gimana ini? Oke, masuk di penghasilan. Berapa persen itu? 2,5%. Kalau ditambahi nggak boleh? Boleh. Kalaupun mau 10% dikeluarkan boleh. Boleh nggih? Boleh. Kalaupun mau 50% dikeluarkan boleh. Nggih, masalahnya mau spesial lah Lebaran kali ini karena selama ini mereka yang nggak puasa dan bagus puasa. Jadi biar lebih semangat. Betul. Jadi nanti kedepannya mereka itu juga bisa memberi semangat kepada ya keluarganya, generasi mudanya begitu dan bagus. Boleh. Ya alhamdulillah ini yang jadi pengundang-undang Mbak Parjo udah terjawab dan bagus karena Mbak Parjo bingung. Iya, jadi kalaupun ada aturan seperti itu 2,5% contoh peraturannya, kita kok mau lebih bukan berarti kita tidak menaati itu hukum. Kita menaati tapi kita punya itikat kepingin menambah atau lebih baik. Boleh nggih? Boleh. Ya nggak boleh ngurangi. Pertama ya nggak boleh ngurangi. Kedua yang lebih nggak boleh lagi nggak mau mengeluarkan. Apa ada yang nggak mau mengeluarkan? Mungkin sih. Namanya makhluk kan banyak. Tapi biar aja lah yang penting Mbak Parjo kan mau mengeluarkan. Iya seperti itu. Nggih. Kadang ada perasaan harta banyak. Loh ngapain dibagi? Aku yang golek, kita yang mencari capek-capek, sayang dong dikeluarkan. Itu kadang ada. Kenapa seperti itu? Dia kesurupan setan. Begitu ya Den bagus karena nggak ngaji itu ya Den bagus. Makanya alhamdulillah mungkin ya selama ini pun Mbak Parjo ya nggak pernah kayak gitu karena nggak ngaji penonton. Makanya kadang-kala gini ya kita itu bisa kesurupan setan kata Den bagus karena apa? Kurangnya pengalaman, kurangnya ilmu, makanya ngaji kan Den bagus. Itu. Ya alhamdulillah itu. Mbak Parjo ini jadi tahu lah, makanya Mbak Parjo tanya caranya gimana ngaji. Makanya malam ini pokoknya khusus ngaji lah Mbak Parjo. Karena yang kesurupan setan ini biasanya ada dua kelompok Mbak Parjo. Nggih, kepripun niku? Manusia kesurupan setan bisa. Nggih. Jin kesurupan setan pun bisa. Iyalah, maksudnya ya berarti waktu itu pun ya Mbak Parjo kesurupan setan. Iya. Apa ini setan? Nah, setan ini adalah sifat. Sifat tidak mau taat atas perintah Allah. Ingkar atas perintah Allah, itulah sifat setan. Jadi golongan jin ada juga yang menjadi setan. Ya, yang mereka dikasih rezeki nggak mau bagi rezekinya ya, yang bagus. Satunya. Berarti selama ini kesurupan setan, Bapak Parjo penonton. Iya, tapi ya alhamdulillah. Ya, itu. Makanya ngaji itu bisa mengusir setan, ngaji juga bisa ya menghalangi setan kan dengan bagus. Insya Allah. Karena tipu daya beserta sistem-sistem kinerja setan bisa dipahami. Itu. Jadi waktu itu Mbak Parjo itu bukan kesurupan setan lah, jadi setan lah mungkin dan bagus karena nggak tahu ngaji. Gitu. Jadi nggak tahu hukum, aturan sodako nggak tahu. Alhamdulillah sekarang Mbak Parjo jadi musuhnya setan. Itu. Alhamdulillah. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti semuanya di sana jauh dari godaan setan. Amin. Mudah-mudahan insya Allah lah ya atas petunjuk Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat-sifat seperti. Karena ya hidup ini memang godaan setan itu tiada pernah henti Mbak Parjo. Setan ini adalah jelas-jelas musuh yang nyata. Bukan bangsa jin. Setan definisi yang dimaksud adalah musuh yang nyata. Maka doa yang dianjarkan oleh Islam itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk. Bukan jin yang dimaksud di situ kan bahasanya. Tapi jin pun bisa jadi setan. Terkutuk lantaran setan nggih. Ya, bila mana ngikuti jejaknya setan. Manusia pun gitu juga. Sami nggih. Iya. Mbak Parjo pokoknya mau cerita bangsa Mbak Parjo saja lah, nggak mau cerita bangsa manusia. Biar balance, seimbang, tetap saya harus mendefinisikan. Oh begitu ya? Iya. Ya mudah-mudahan nanti penonton jauh lah dari godaan setan. Amin, mudah-mudahan. Memang seperti itu. Jadi malam ini kita nggak lawakan, penonton malam ini kita sama-sama mengaji lah, ayo. Gitu. Biar nggak diganggu setan. Iya. Oh jadi begitu ya Den bagus. Iya. Wah, luar biasa ya setan itu ya. Setan itu luar biasa. Mengganggunya sampai akhir zaman. Ya. Mengganggu bangsa jin, mengganggu juga bangsa manusia. Bisa juga nempel di bangsa jin, bisa juga nempel di bangsa manusia. Itulah salah satu setan. Golongan yang mudah dirasuki setan ya mereka-mereka yang nggak tahu ya kan Den bagus. Yang nggak tahu dan jauh dari Allah. Maka bagaimana solusinya? Mendekat kita kepada Allah.
perdalam pengetahuan atas apa yang dimau oleh Allah guna terlindung. Makanya nanti begini dan bagus. Ya. Ini pelajaran malam ini ya mau nggak mau harus Mbak Parjo dakwahkan kan gitu. Jadi biarlah beda dari kampung dakwahnya pakai kasidah. Nah, Mbak Parjo itu nanti dakwahnya dengan cara tadinya kayak gitu pakai syair boleh ya? Iya pakai syair. Nadom. Iya, nadom syair ya hampir sama lah. Iyalah syair lah gampangnya udah lah. Iya. Cocok lah itu. Disairkan kayak gitu ya dan bagus. Wah iya. Bagus penonton nanti. Mbak Parjo jadi pinter nanti ini kayak gini bersair di sana. Manfaat kok bukan guyon ya kan dan bagus. Manfaat itu memang sebuah pesan nasihat, pesan moral bila mana dikerjakan itu bagus. Dan sebetulnya pesan moral ini, nasihat ini ada dalilnya. Cuma karena tidak diuraikan dalil langsung ngambil kesimpulan. Biar mudah guna untuk difahami oleh yang kalangan awam. Ya lagi pula nanti Mbak Parjo di sana pun nggak perlu pakai dalil kan dan bagus. Yang penting kan yang disampaikan benar dan mudah dipahami kan begitu. Betul begitulah. Jadi penonton alhamdulillah perkembangan desa Mbak Parjo secara ekonominya, secara pembangunannya kan ya udah lumayan lah sangat-sangat maju. Sekarang tinggal membangun masalah akidah sama pemikirannya. Insya Allah nanti kedepannya jauh lebih manfaat, jauh lebih baik. Karena apa? Ini udah mulai banyak bekal Mbak Parjo untuk disampaikan kepada saudara-saudara Parjo di kampung Mbak Parjo sana kan dan bagus. Dan nanti pun sedikit banyaknya mau oleh-oleh ini pengajian ini dan bagus mau Mbak Parjo dakwahkan. Karena di sana pun Mbak Parjo ya terkenal sebagai tabib. Ya dari segi pengobatannya, tapi kan mereka juga menduga-duga Mbak Parjo juga punya pengalaman masalah agama. Jadi kalau nanti Mbak Parjo ditanya bingung kan, ya nanti gimana kan begitu. Kalau udah kayak gini kan udah bisa jawab dan bagus. Pelan-pelan mudah-mudahan nanti bertambah itu pengetahuan dan bisa disampaikan dan diamalkan. Kuncinya pengetahuan atau ilmu itu supaya bisa menjadi manfaat itu harus diamalkan. Karena kalau ilmu tidak diamalkan itu ya kurang pas. Sedangkan sudah diamalkan saja bila mana tidak ikhlas itu pun yang kurang pas. Berarti harus ikhlas nih. Ikhlas. Dicari tahu ilmunya, difahami, diamalkan dengan keikhlasan baru pas. Tapi alhamdulillah insya Allah kami itu golongan bunian kami kan bunian, bunian yang ikhlas. Cuman selama ini kami nggak bisa mengerjakan karena nggak tahu dan bagus. Tapi setelah tahu ya insya Allah kami mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas insya Allah. Intinya mudah-mudahan hari demi hari Mbak Parjo pribadi beserta keluarga dan umumnya masyarakat di sana, ya sesama Muslim, senantiasa bisa terus meningkatkan kebaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk sesama dan bisa juga hidup ini bisa lebih bermakna. Amin. Karena kehidupan ini bila mana kita sukses dan baik cara menjalaninya, nanti mempengaruhi masa depan di akhirat nantinya. Oh begitu ya dan bagus. Ada korelasi, ada kesinambungan. Bagi kita umat Islam harus percaya adanya kehidupan akhirat. Ya percayalah dan bagus. Kita harus percaya adanya kehidupan akhirat. Ya karena kita kalau kita pikir kita tidak tahu datangnya dari mana mau kemana kan dan bagus. Gitu. Semua itu memang bakal kembali ke asal usulnya. Ya mudah-mudahan nanti ditempatkan di tempat yang baik di sana ya dan bagus. Jadi begini dan bagus. Ya lupa Mbak Parjo nyampaikan salam. Kan di sana Mbak Parjo Diwentira ini judulnya. Ya. Mbak Parjo disegani, dihormati, bahkan dikasih posisi sebagai tabib khusus kerajaan Wentira. Nah, di sana sempat ada Paduka Ratunya menanyakan siapa guru Mbak Parjo. Nah, udah Mbak Parjo sampaikan dan bagus. Nah, cuman beliau itu meminta izin kapan waktunya, insya Allah kedepannya ya diizinkan supaya beliau itu bisa berjumpa dengan Den Bagus. Beliau mau datang, maksudnya begitu Den Bagus. Iya. Ya mungkin mau belajar agama juga, nggak tahu gitu loh. Itu seperti itu. Itu pesan dan salamnya begitu lah. Dari Paduka Ratu gitu loh. Ya mohon izin Mbak Parjo itu memanggil Paduka Ratu karena
mereka kan raja di sana, sebutannya pun Paduka Ratu kayak gitu. Pimpinan. Ya menghargai, maksudnya seperti itu. Bukan berarti lagi mendewakan, tidak. Iya. Jadi seperti itu, tolong Bapak Parjo sampaikan sama tuan gurunya Bapak Parjo, apabila beliau nanti berkenan, kapan waktunya diizinkan saya supaya ya bisa bersilaturahmi, berkunjung ke tempat Maha Guru Bapak Parjo. Begitu katanya, Den Bagus. Ya. Tadi ngomong-ngomong Bapak Parjo, dalam terkait dengan ya tadi pesan itu, apakah Bapak Parjo tahu nama beliaunya? Tahu. Siapa Bapak Parjo? Paduka Ratu yang Agung, sebutannya gitu. Ya? Paduka Ratu yang Agung. Sebutannya. Karena di Wentira yang Bapak Parjo datengin ini kerajaan pusatnya. Kan ada kerajaan yang nanti diduduki oleh putra pangerannya, ada juga. Seperti begitu itu. Ada 5 atau 6 kerajaan gitu. Masih keturunan gitu. Contoh begini, ini Paduka Ratu keturunan dari yang tua. Nah, yang satunya lagi nanti keturunan dari yang muda dan adik-adiknya, begitu loh, Den Bagus. Iya. Jadi kalau yang Bapak Parjo kunjungi ini, yang terlibat ini kerajaan Mentira pusatnya. Induk berarti ya. Induk dari keturunan yang tua. Namanya sekarang untuk saat ini Paduka Ratu yang Agung sebutannya. Seperti itu. Ya kalau lah ada masyarakat yang mengatakan itu sebutannya lain, ya mungkin beda-beda kan, Den Bagus. Ini mungkin gelar gitu, Bapak. Gelar, nama aslinya mungkin enggak ya, Den Bagus. Ya, mungkin sih. Gitu. Pokoknya sebutannya Paduka Ratu yang Agung gitu. Itu yang mengku kerajaan Wentira pusat, tapi pusatnya ini, Den Bagus. Iya. Nah, beliau langsung menyampaikan permohonannya kepada Bapak Parjo, tolong disampaikan kepada Maha Guru Bapak Parjo kapan waktunya. Mudah-mudahan beliau Maha Guru Bapak Parjo berkenan untuk menerima kedatangan kami, tujuan kami ingin silaturahmi. Begitu. Ya mungkin malu dia mau cerita yang apa kan, Den Bagus. Ya itulah, nanti kan ketahuan kalau udah datang, Den Bagus. Iya, insya Allah. Jadi kalau bisa ya mohon kapan waktunya dilapangkan lah, Den Bagus, supaya bisa disambut kehadiran beliau yang mau hadir, Den Bagus. Ya. Makanya dari situ Bapak Parjo, wah memang luar biasa, Den Bagus. Iya penonton itu jauh bisa tahu gitu loh. Waktu itu bisa tahu Bapak Parjo udah bingung gitu. Ini bisa tahu lagi masalah gurunya Bapak Parjo. Maksudnya begini, mereka bisa tahu bukan karena kemampuan mereka mungkin, tapi mereka tahu karena kemampuan dari Den Bagus, mungkin terkenal sampai kemana-mana namanya kayak gitu loh. Itu seperti itu, Den Bagus. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya Den Bagus pikirannya lah untuk menyambut itu, insyaallah, Paduka Ratu yang Agung namanya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada lapang waktu dan Allah mengizinkan. Amin, mudah-mudahan begitu. Karena sifat saya berusaha untuk semua menyandarkan atas gerak Allah lah. Karena tanpa gerak Allah kita nggak bakal bisa jumpa. Begitu juga untuk selanjutnya. Tapi ya mudah-mudahan bisa jumpa lah. Biar penonton pun yang penasaran tentang kehidupan di alam Wentira itu kan bisa terjawabkan, Dan Bagus. Iya, insya Allah. Itu seperti nanti itu. Ya. Karena kami senang kalau kehidupan kami bisa diketahui oleh manusia sebetulnya. Gitu. Iya. Ya, kita terima salam dan pesannya. Semoga nanti ada takdir Allah, beliaunya bisa jumpa ngobrol bareng kami di sini. Amin. Mudah-mudahan, Den Bagus. Oke, iya. Jadi Bapak Parjo sudah cukup agak lama. Kita pun akan membagi waktu untuk yang lain. Di penghujung, makasih atas kehadiran dan ringan waktunya. Sami-sami sakonduripun Bapak Parjo juga mau pamit, mau menggenapkan ain yang ketiga. Ya kan cocok kan, Den Bagus? Iya. Biar Bapak Parjo di sana gitu. Ain ketiga ini mau Bapak Parjo laksanakan. Penonton, mudah-mudahan penonton pun paham, mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan ya bukan cuma terhibur lah, ya bermanfaat, karena malam ini memang pengetahuan yang Bapak Parjo dapatkan ini mudah-mudahan bermanfaat nih. Jadi seperti itu, Den Bagus. Bapak Parjo nyuwun pamit, nyuwun izin, Dan Bagus, anton selamat Bapak Parjo, dibantu doa lah gitu. Dan Paduka Ratu yang Agung itu nanti disambut gitu, Dan Bagus. Anton selamat. Wassalamualaikum, Dan Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, Bapak Parjo. Nggih.
Oke sahabatku semua, alhamdulillah proses minimalisasi, temu kangen dan ngobrol bareng Mbah Parjo telah usai. Itulah tadi sedikit obrolan yang terjadi. Harapan saya atau kami di sini ya, yang baik silahkan diangen-angen, difahami dan dikerjakan. Bila mana yang kurang pas, abaikan sahabat ya. Karena kami jauh dari kata kesempurnaan. Kami fakir, kami doif atau lemah. Kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.